Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh dan teman-teman saya Setia Ningsih, Ivan Maulana, dan Retno Sri Hartanti. Kami akan mempresentasikan bab 11 yaitu pengendalian. Dan sebelum presentasi, kami mempunyai sebuah quote dari orang bijak, yaitu pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian pengendalian yaitu proses penentuan atau pengukuran terhadap pelaksanaan kerja para pekerja yang harus dikendalikan oleh seseorang manajer guna mencapai tujuan yang efisien sesuai perencanaan. Asas pengendalian yang pertama, asas tercapainya tujuan. Yang kedua, asas efisiensi pengendalian. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, asas pengendalian langsung. Yang keenam, asas refleksi rencana. Yang ketujuh, asas penyusunan dengan organisasi. Yang kedelapan, asas pengendalian individual. Yang kesembilan, asas standar. Yang kesepuluh, asas pengendalian terhadap strategis. Yang kesebelas, asas kekecualian. Yang kedua-belas, asas pengendalian fleksibel. Yang ke-13, asas peninjauan kembali. Yang ke-14 adalah asas tindakan. Asas tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Yang kedua yaitu asas efisiensi pengendalian, di mana dengan pengendalian dapat menghindari adanya penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Pengendalian dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Dengan adanya pengendalian yang efektif, akan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Asas pengendalian langsung, di mana teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Yang keenam, asas refleksi rencana, yaitu pengendalian disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana. Yang ketujuh yaitu asas penyesuaian dengan organisasi, di mana pengendalian dilakukan sesuai struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian, pengendalian yang efektif disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. Yang kedelapan, asas pengendalian individual, di mana pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Yang kesembilan, asas standar, di mana pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Yang ke-10, asas pengendalian terhadap strategis, di mana pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor strategis dalam perusahaan. Yang ke-11, asas kekecualian, di mana pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Yang ke-12, asas pengendalian fleksibel, di mana pengendalian harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana. Yang ke-13, asas peninjauan kembali, di mana sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. Yang ke-14, asas tindakan. Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing, dan directing. Jenis-jenis pengendalian.
Yang pertama, pengendalian karyawan atau personnel control. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Yang ketiga, pengendalian produksi atau production control. Yang keempat, pengendalian waktu atau time control. Dan yang kelima, pengendalian teknis atau technical control. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control. Yang kedelapan, pengendalian inventaris atau inventory control. Dan yang kesembilan yaitu pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Yang pertama, pengendalian karyawan atau personal control, di mana apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control, di mana pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan tentang perusahaan dan pengeluaran. Yang ketiga, pengendalian produksi atau production control, di mana pengendalian ini untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai standar atau rencananya. Yang keempat, pengendalian waktu atau time control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk penggunaan waktu. Apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Yang kelima, pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan teknis pelaksanaan. Yang keenam yaitu pengendalian kebijaksanaan atau policy control, di mana pengendalian ini untuk mengetahui dan melihat apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan telah yang digariskan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control, di mana pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedelapan, pengendalian inventaris atau inventory control, di mana pengendalian ini untuk mengetahui apakah inventaris yang ada di kantor masih ada semuanya atau ada yang hilang. Yang kesembilan adalah pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Pengendalian yang terakhir ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak, terjadi kerusakan apa tidak, masih bisa diperbaiki apa tidak. Berikut adalah tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan ada 5. 1. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 2. Meningkatkan kinerja organisasi. 3. Memberikan opini atas kinerja organisasi. Yang keempat, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Yang kelima, menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Berikut proses-proses pengendalian. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan penilaian hasil-hasil. Standar adalah kriteria-kriteria untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang terulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atas standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Berikut adalah cara-cara pengendalian pengawasan. 1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer.
Yang kedua, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Yang ketiga, pengawasan berdasarkan kecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atas standar yang diharapkan. Melekat. Istilah pengawasan melekat atau waskat pertama kali muncul dalam Impres nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dan Impres nomor 1 tahun 1983 tentang pedoman pengawasan melekat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam waskat, pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan dan setiap pimpinan atau manajer memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan pekerjaannya atau pada personil yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah aplikasi dari konsep dasar dan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan pada segmentasi organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Tugas utama dari manajer operasi adalah untuk mengembangkan bidang operasi yang selaras dengan kebutuhan pasar. Dasar-dasar pengontrolan. Yang pertama, pengontrolan umpan balik. Pengontrolan umpan balik adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidaksempurnaan prestasi setelah terjadi. Informasi ini digunakan untuk memperbaiki atau mencegah ketidaksempurnaan prestasi berikutnya. 2. Pengontrolan sebelum terjadi. Pengontrolan sebelum terjadi adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi mengenai kekurangan prestasi pada saat terjadinya. Pengendalian ini merupakan peningkatan atas umpan balik karena berusaha menghilangkan atau mempersingkat kelambanan antara hasil dan umpan balik tentang kinerja. 3. Pengontrolan yang terjadi bersamaan. Mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidaksempurnaan prestasi setelah terjadi. Informasi ini digunakan untuk memperbaiki atau mencegah ketidaksempurnaan prestasi berikutnya. Pentingnya pengontrolan. Terdapat dua faktor yang dapat membantu manajer menentukan apakah pengontrolan lebih penting dilakukan. Tingkat ketergantungan dan aliran sumber-sumber daya. Tingkat ketergantungan adalah perluasan di mana sebuah perusahaan memerlukan sumber-sumber tertentu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Semakin penting suatu sumber untuk memenuhi standar organisasi tujuan-tujuan, semakin penting untuk mengontrol tujuan-tujuan tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut, yaitu pertama, peran manajemen operasi. Ada 3 alasan manajer harus memahami konsep manajemen agar dapat mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, yaitu yang pertama, jasa dan manufaktur. Organisasi manufaktur memproduksi benda berwujud. Proses manajemen operasi pekerjaan mudah terlihat pada jenis organisasi ini karena bahan baku diubah menjadi benda berwujud yang mudah dikenali. Yang kedua, mengelola produktivitas. Meningkatkan produktivitas menjadi tujuan utama di setiap organisasi. Bagi negara, produktivitas tinggi menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, peran strategi. Manajemen operasi. Organisasi yang sukses mengakui pentingnya peran manajemen operasi sebagai dari keseluruhan strategi organisasi dalam menciptakan dan mempertahankan kepemimpinan global. Peran strategis manajemen operasi dalam kesuksesan kinerja perubahan dapat dilihat
dengan jelas karena lebih banyak organisasi yang mengolah operasi mereka dan perspektif rantai nilai. Berikutnya, manajemen rantai nilai. Rantai nilai adalah keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap tahapannya. Dari bahan baku hingga larangan jadi, manajemen rantai nilai adalah proses pengolahan urutan aktivitas dan informasi di sepanjang rantai nilai. Berikutnya adalah teknologi dalam manajemen operasi. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, terkait manajemen rantai nilai, persaingan pasar saat ini sangatnya memberikan tekanan pada organisasi untuk mengirim tepat pada waktunya. Barang dan jasa yang bernilai bagi pelanggan, kebanyakan perusahaan cepat saja saling berkompetisi untuk melihat siapa yang dapat menyajikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada pelanggan tersebut. Meskipun aktivitas produksi organisasi diarahkan dengan pemahaman bahwa pelanggan adalah raja, manajer tetap harus lebih responsif. Misalnya, manajer operasi membutuhkan sistem yang dapat mengungkapkan kapasitas tersedia, status pesanan, dan kualitas produk ketika produk dalam proses pembuatan, tidak hanya ketika produk telah jadi. Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.